pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Salam, puji nama Tuhan. Luar biasa kebaikan Tuhan malam hari ini bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh ada malam hari ini di penghujung bulan. Kita akan memasuki bulan yang baru, bulan yang penuh sukacita, bulan di mana kita merayakan kelahiran Tuhan. Dan malam hari ini kita patut bersyukur
Sebab Tuhan baik, penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Begitu baiknya Tuhan atas kehidupan kami. Sampai detik ini kemurahan Tuhan nyata melingkupi kami, menyertai kami, menopang kehidupan kami. Tidak ada yang dapat kami bawa malam hari ini Tuhan selain ucapan syukur kami kepadamu. Pujian kami hanya kami naikkan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, atas penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati Tuhan dalam ibadah kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Dunia berubah, nama
kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Haleluya. Haleluya, kasih-Mu Tuhan lebih dari mana-mana. Cinta-Mu lebih dalam dari melihat mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Nyatakan kasih-Mu Tuhan.
karena kasih-Mu Tuhan, sungguh karena cinta-Mu bagi kami ada sampai malam hari ini. Kasih-Mu yang terus mengalir, cinta-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami rasakan, kami nikmati sampai saat ini. Kami ada karena kasih Tuhan, kami dapat beribadah karena cinta Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami nyatakan di hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau menikmati pribadi-Mu, kami mau menikmati lawatan-Mu Tuhan. Mari Tuhan hadir dalam ibadah kami. Kuasa Roh-Mu menguasai setiap kami, melingkupi setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga malam hari ini ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang datangnya kuasa surgawi di tempat ini. Ibadah yang di dalamnya lawatan Tuhan terjadi. Ibadah yang di dalamnya kuasa Tuhan mengalir bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu. Biar semua kami yang ada di dalam ruangan ini, sampai kepada setiap jiwa-jiwa yang menikmati live streaming ini, kami diberkati, kami mendapatkan kekuatan baru saat ini. Amen. Dalam ibadah malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau bersorak memuji memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita malam hari ini, amin. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dan dibesarkan agung namanya.
Kita bersukacita sebab Tuhan baik. Kita akan mengucap syukur, kita bangkit berdiri. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat Tuhan turun atas kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah terduga, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah terduga, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan yang pegang tangan kita hingga kita ada malam hari ini sampai detik ini. Luar biasa Tuhan yang kita sembah malam hari ini. Kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita hingga kita pulang dengan sukacita. Haleluya. Hanya dekat Allah hati kita tenang. Amin.
keselamatanku. Ku ingin selalu bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, amin Tuhan, glory bagimu Yesus, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu, haleluya, dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, terima kasih Tuhan. Haleluya, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. 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 Selamanya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang kita tinggikan malam hari ini. Terpujilah Engkau Bapa kami selama-lamanya. Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami tinggikan. Tuhan Yesus, malam hari ini kami telah memuji,
memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah setiap nyanyian kami, puji-pujian kami malam hari ini berkenan di hadapan hadirat-Mu, seperti dupa yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan akan hati-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa kami selama-lamanya. Malam hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan suara hati-Mu, kebenaran firman-Mu yang menjadi Tuhan Yesus pedoman dalam tiap langkah kehidupan kami, yang menjadi kebutuhan kami satu-satunya dalam hidup ini Tuhan. Sebab kami menyadari bahwa tanpa firman-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya malam hari ini biar setiap kami yang hadir Tuhan menyiapkan tanah hati kami yang baik untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu malam hari ini dapat tumbuh berbuah, bahkan Tuhan Yesus menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu malam hari ini. Pengurapan-Mu, hikmat-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu. Setiap perkataan firman yang disampaikan malam hari ini Tuhan oleh hamba-Mu, biarlah menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami yang hadir malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Siaplah hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan kami akan duduk dengan tenang Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Aduh, loyo ini. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur saya dan saudara kita ada di minggu yang terakhir di bulan November ini. Haleluya. Besok kita ada di 1 Desember. Sudah ada yang merayakan Natal. Semalam pun sudah ada yang rayakan Natal tapi di tempat yang lain, masih di Kabupaten Mamuju. Ya, artinya momen Natal ini adalah momen yang ditunggu-tunggu, dinantikan oleh seluruh orang yang percaya kepada Yesus. Sebab di Natal inilah kasih Allah dinyatakan. Di Natal inilah peristiwa bagaimana Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, satu-satunya untuk manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak itu, tidak akan binasa melainkan beroleh selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, mari kita membuka Alkitab kita dalam surat Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma pasal 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Menghormati firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Injil itu kekuatan Allah. 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kerjasama kita dalam membaca firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, satu bagian dari firman Tuhan yang saya ingin angkat, sebuah tema yakin pada Injil.
Pertanyaan yang sama yang tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat umat-umat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi. Pertanyaan yang sama datang pun kepada saya, datang pada kita malam hari ini. Apakah kita sudah yakin dengan Injil yang kita percaya? Apakah saya dan saudara sudah yakin dengan Injil yang saudara terima hari ini? Sebab sekali lagi mayoritas kita yang hadir malam hari ini adalah orang-orang Kristen warisan. Orang-orang Kristen yang sejak lahir kita sudah Kristen. Ya. Atau ada Bapak Ibu, anak-anak pemuda yang hari ini menjadi orang Kristen dari latar belakang kepercayaan yang lain, agama yang lain. Ada? Bisa angkat tangan? Oh, terima kasih. Hanya satu orang. Tapi mayoritas kita semua yang ada adalah Kristen. Percaya kepada Yesus karena kita lahir dari kandungan, dari rahim ibu yang sudah beragama Kristen. Bagaimana seandainya kita keluar dari rahim yang bukan Kristen? Bagaimana? Mungkin kita tidak ada malam hari ini. Tapi bersyukur ada seorang ibu kekasih yang dari latar belakang kepercayaan yang berbeda. Lahir dari rahim yang belum percaya Yesus, tapi hari ini boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Saudara, sudahkah saya dan saudara yakin dengan Injil yang kita miliki hari ini? Yang kita percaya hari ini? Ini kita renungkan. Enggak harus dijawab. Tetapi patut kita renungkan saya pribadi. Saya lahir dari rahim oma pendeta, opa pendeta. Ya, saya keluar itu hari langsung bilang haleluya. Kalau bisa ditafsirkan dengan tangisan itu, haleluya saya sudah lahir. Saudara, Paulus menyatakan lewat firman Tuhan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Ingin mengingatkan, ingin menguatkan orang-orang Kristen yang ada di Roma. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Ini hal yang luar biasa. Kokoh di dalam Injil. Paulus yakin terhadap Injil yang dia sudah percaya. Bahkan kepercayaannya, keyakinannya itu tidak bisa diganggu gugat oleh apapun, oleh siapapun. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh, teguh di dalam Injil. Ini hal yang luar biasa. Sehingga ketika ada penderitaan, ketika ada tantangan yang dialami oleh Paulus dalam pelayanannya, semenjak dia percaya kepada Yesus, semenjak dia beriman kepada Yesus, dia tidak pernah meragukan Injil itu.
Dia tidak pernah meragukan imannya kepada Yesus. Sekalipun tantangan sangat berat dialami dalam hidupnya. Ini menjadi satu perenungan bagi saya, bagi kita semua, anak-anak muda mayoritas yang hadir malam hari ini. Saudara mungkin sudah ditawari untuk pindah keyakinan, untuk beralih. Ini ada job, ini ada jabatan. Kalau kau mau, syaratnya satu, ikut saya. Pindah keyakinan. Rubah KTP-mu. Status agama. Mungkin ada tawaran-tawaran seperti itu datang kepada kita. Mungkin bukan hari ini, tapi mungkin besok, lusa. Tawaran itu bisa datang kepada kita untuk mempengaruhi keyakinan kita terhadap Injil, untuk mengikuti Injil dalam tanda kutip, Injil yang palsu, Injil yang lain. Paulus mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Galatia, bahkan sampai Paulus marah kepada orang-orang Kristen di Galatia. Ya, coba kita lihat Galatia pasal 1. Ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Aku Paulus heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia." Dia di sini huruf besar D. Ini merujuk kepada Yesus. Kamu begitu lekas berbalik daripada dia, daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Dan mengikuti suatu Injil lain. Ya. Begitu lekas engkau berbalik daripada Yesus. Kemudian engkau mengikuti Injil yang lain, Injil yang palsu. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dengan maksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi diputar balik Injil itu, dikacaukan pikiran orang-orang Galatia, sehingga mereka mudah untuk berbalik dari iman keyakinannya kepada Injil yang sesungguhnya, berbalik kepada Injil yang lain. Ya. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. 2 kali Paulus sampaikan, terkutuklah dia. Kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuk orang itu. Haleluya. Sangat keras Paulus sampaikan. Karena apa? Paulus yakin kokoh di dalam Injil itu. Sampai-sampai dia katakan terkutuk. Kalau ada orang yang memberitakan, sekalipun malaikat yang memberitakan, tapi memberitakan Injil yang lain, memberitakan ajaran yang palsu, terkutuk. Beraninya Paulus ya. Dia katakan kalau malaikat pun sampaikan, malaikat itu terkutuk. Wow.
Artinya Paulus yakin, teguh, kokoh di dalam Injil itu. Mengapa? Dua hal yang kita akan pelajari malam hari ini. Mengapa Paulus sangat yakin terhadap Injil itu? Ayat selanjutnya dikatakan, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Hal yang pertama, mengapa Paulus sangat yakin dengan Injil itu? Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Orang Yunani ini adalah orang-orang mewakili orang-orang di luar Yahudi. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Yahweh. Yunani ini adalah perwakilan saya, perwakilan saudara. Orang-orang di luar Yahudi. Yahudi itu monoteisme, percaya kepada Allah satu. Ya. Allah pencipta langit dan bumi. Tapi Yunani tidak. Dia banyak kepercayaan. Dia banyak dewa-dewa. Tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Yahudi percaya itu. Ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, kenapa Paulus katakan kekuatan Allah? Ya. Karena Paulus sadar bahwa dia percaya kepada Yesus. Dia menjadi seorang pelayan Injil, pemberita kabar baik. Kalau dipikir dengan logika manusia tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya karena kekuatan Allah lah yang membuat Paulus bisa percaya kepada Yesus. Hanya karena kekuatan Allah lah yang bisa membuat Paulus bisa percaya kepada Yesus. Dari seorang pembunuh umat-umat Tuhan. Dari seorang yang menghujat Injil. Sekarang menjadi seorang pelayan Kristus. Sekarang menjadi seorang pemberita kabar baik, pemberita Injil. Sekali lagi, bukan karena kekuatan Paulus, tetapi hanya karena kekuatan Allah. Itulah sebabnya Paulus sampaikan kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya tidak tahu ibu kekasih kah atau masih nona, ya. Ketika ambil keputusan percaya kepada Yesus, menjadi orang Kristen, tidak tahu apa yang menjadi latar belakang. Tapi kalau dipikir mungkin secara manusia, bukan kekuatannya, tapi ada kekuatan Allah yang menjadi penyebab orang-orang boleh percaya kepada Kristus. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 26. Ayat 9 dan ayatnya yang ke-10.
Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 9 dan ayat 10 dikatakan, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati, termasuk Stefanus dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, 8. Stefanus berujung pada kematian. Dia dilempari dengan batu, dan Alkitab mencatat bahwa Saulus yang sebelum diubah bernama Paulus, dulu bernama Saulus. Saulus setuju bahwa Stefanus dihukum mati. Ayat 11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Saudara lihat bagaimana Paulus menceritakan, menyaksikan kehidupannya sebelum dia percaya kepada Yesus. Sebelum dia hidup dalam Injil Kristus. Dia meluap-luap. Hatinya berkobar-kobar untuk membunuh umat-umat Tuhan. Sebab apa? Saudara lihat Yohanes pasal 16, Injil Yohanes pasal 16. Ayat 1. Mulai, semuanya ini kukatakan kepadamu. Semuanya yang mana? Semua yang tertulis dari ayat pasal 15 ayat 16 sampai ayat 27. Di situ dengan tema dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya. Semua itukah aku sudah sampaikan, aku sudah ajarkan kepadamu supaya kamu nantinya jangan kecewa dan menolak aku karena orang membenci kamu karena namaku. Ya. Ayat 2. Kamu akan dikucilkan. Ya. Ada yang sudah dikucilkan di sini? Di tempat kerja, saudara dijauhi. Pangandri kongkong itu jauh-jauh kok. Mau minyak babi itu jauh-jauh. Parfumnya bau minyak babi. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Artinya apa? Halal orang kafir dibunuh. Ini konsep yang dipakai oleh Paulus. Sekalipun Paulus percaya kepada Yahweh, di luar Yahudi itu kafir. Orang Yunani, siapapun. Makanya kalau orang-orang Yahudi, saudara pernah ingat Paulus tegur Petrus karena Petrus bersikap munafik, ya, untuk masuk ke dalam rumah orang-orang non-Yahudi itu najis.
bersalaman dengan orang Yahudi najis. Makanya ketika dalam Yohanes pasal 4 di sana, Yesus menuju ke Samaria. Ya, menuju ke Samaria. Yesus ambil jalan yang biasa. Tapi orang-orang Yahudi, misalkan dia mau menuju ke sana, tapi karena ini kalau jalurnya ini di lingkungan situ bukan orang Yahudi, dia harus mutar jauh untuk bisa sampai ke sana. Tidak boleh, sebab kafir, najis, halal darahnya. Dan Paulus menyangka ketika dia membunuh, menyeret orang-orang Kristen dari dalam rumah ibadah, membunuh, menghukum mati, Paulus menyangka bahwa dia sedang beribadah kepada Allah. Bukankah pengajaran itu ada? Ketika orang yang membunuh orang-orang yang tidak seiman dengan dia, itu halal. Nah, Paulus, Tuhan Yesus sampaikan sendiri, akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ya. Ayat 3, mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik bapa maupun anak. Kenapa mereka lakukan itu? Kenapa Paulus lakukan itu? Ternyata Paulus hanya menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Yahweh, tetapi tidak mengenal Allah Yahweh yang sesungguhnya. Makanya ketika dia percaya kepada Kristus, dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-9, lewat perjumpaannya dengan Kristus, justru dalam posisi Saulus ingin ke Damsyik untuk membunuh umat-umat Tuhan, dia sudah dapat surat kuasa dari imam-imam untuk pergi ke Damsyik membunuh umat-umat Tuhan. Tapi di tengah jalan Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam satu cahaya yang terang. Ya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saudara, saya mau katakan kepada kita malam hari ini, ketika engkau dikucilkan, ketika umat-umatnya dianiaya, mereka sedang menganiaya Yesus yang tak terlihat. Ketika engkau dan saya yang percaya kepada Yesus dianiaya, dikucilkan, dibenci, mereka sedang membenci Yesus. Haleluya. Akhirnya Paulus bertobat. Haleluya. Paulus bertobat. Sehingga singkat cerita, Paulus berkata, aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan orang Yahudi maupun orang Yunani. Karena memang Paulus sadar, bukan karena kekuatannya dia percaya kepada Yesus, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena kekuatan Allah lah yang bisa menarik Paulus untuk dari seorang pembenci, seorang penghujat, jadi seorang yang percaya kepada Kristus. Itulah sebabnya Paulus sampaikan, aku punya keyakinan yang kokoh. Mengapa?
Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan. Haleluya. Yang kedua, ayat 17. Sebab di dalamnya, di dalam Injil itu, nya itu merujuk kepada Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang kedua. Paulus yakin bahwa di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Ya, nyata kebenaran Allah. Bukan samar-samar. Bukan. Mungkin dulu dia tersembunyi. Saudara bisa lihat di dalam haleluya. Oma bisa bantu dari abad ke abad, ya, tersembunyi. Saya lupa ayatnya, saya kira saya sudah catat. Ya, di mana? Apa? Kolose pasal 1 ayat Kolose pasal 1 ayat berapa? 26. Bisa multimedia tampilkan. Mulai ayat 24 saya baca. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Haleluya. Saya dan saudara hari ini berbahagia, sangat berbahagia. Karena rahasia itu sudah tersingkapkan. Rahasia itu sudah dinyatakan. Sudah ada pada tangan kita masing-masing. Firman Allah. Rahasia itu disembunyikan bagi Elia, disembunyikan bagi Musa, disembunyikan bagi tokoh-tokoh, nabi-nabi pada zaman perjanjian lama. Mereka hanya bernubuat tentang rahasia yang berabad-abad itu yang telah tersembunyi. Mereka hanya bisa bernubuat tentang Yesus, tentang Mesias. Yesaya bernubuat tentang Mesias. Mika bernubuat tentang Mesias. Tapi mereka tidak melihat Mesias itu. Tersembunyi. Kalau kitab Daniel disingkapkan dalam satu penglihatan tentang keadaan akhir zaman. Tapi Roh Kudus berbicara kepada Daniel, materaikan itu, sebab itu belum digenapi. Penggenapan kitab Daniel ada di zaman saya, ada di zaman generasi kita hari ini. Kita bersyukur.
rahasia ya yang tersembunyi dari abad ke abad. Wow, rahasia itu dinyatakan kepada kita lewat hadirnya pribadi Yesus Kristus. Haleluya. Makanya Paulus katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Semua disingkapkan oleh Allah. Allah membenarkan kita. Kita orang-orang berdosa. Kita orang-orang yang layak ditimpa murka, layak mengalami kebinasaan. Layak. Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Semua orang telah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah, dan upah dari dosa itu adalah kematian, kebinasaan. Tetapi ayat selanjutnya berkata, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Inilah yang dinyatakan oleh kebenaran Allah itu. Haleluya. Kristus membenarkan kita lewat Injil. Haleluya. Kita mencatat bahwa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita dibenarkan, ya. Kita memperoleh pembenaran karena Kristus yang membenarkan kita lewat iman. Saudara ambil keputusan, ya. Tahun berapa percaya Yesus? Dari titik 2016 itu dia dinyatakan menjadi seorang yang dibenarkan oleh Kristus. Haleluya. Sampai kelak dalam perjalanan ini tidak mudah. Ada tantangan, ada proses. Iman kita dibentuk di situ. Sampai kita mengakhiri hidup entah kapan. Apakah kita meninggal tahun berapa? Tapi ketika kita mati di dalam Kristus, Alkitab mencatat berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tapi pun ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita masih hidup, kita berbahagia. Sebab kita akan diangkat oleh Kristus bersama-sama di dalam awan kemuliaan. Nyata kebenaran Allah. Kita yang sudah Kristen, lahir Kristen, tidak secara otomatis. Tidak secara otomatis. Ya. Termasuk saya sekalipun. Kalau saya tidak ambil keputusan untuk percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Ambil bagian di dalam baptisan kudus. Keluar. Paulus katakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Haleluya. Percaya kepada Yesus sampai
akhir hayat kita. Dalam Injil ada kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan. Mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Allah. Bukan lagi samar-samar, bukan lagi tersembunyi, tapi sudah nyata. Titus pasalnya yang kedua, ayat 11. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayat 11 sampai ayat 15. Kita baca sama-sama 5 ayat ini ya. Haleluya. Kita baca sama-sama ayat 11 mulai sampai ayat 15. 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan-penggenapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Haleluya. Beritakan itu. Paulus sampaikan kepada Titus, beritakan itu. Jangan ada seorang yang menganggap engkau rendah karena engkau Titus masih muda. Haleluya. Kita punya wibawa. Engkau dan saya masih muda, banyak generasi muda. Beritakan Injil, beritakan firman. Karena di dalam firman Allah, Injil itu ada kekuatan Allah yang sanggup untuk menyelamatkan. Dan di dalam Injil itu, haleluya, memimpin kepada kebenaran. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku, ya, di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam
bagai bencana, bagaikan bencana siap dibentuk. haleluya, haleluya. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan Kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakai rasa sadar. Mari sama-sama angkat tanganmu ke pangkat. Oh, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama seperti-Mu, Yesus. Dengan kasih Ibu Suri Tanalayu yang memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan iman. Mau seperti-Mu, Yesus, Engkau yang mengenal setiap hati kami. sempurna Dalam kerinduan kami Tuhan. Kami rindu dalam dalam setiap jejak langkah kaki kami. Memuliakan nama-Mu. memuliakan nama-Mu. Terus katakan dengan iman. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan Amin. 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 dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Di dalam setiap langkah Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. 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 Engkaulah Tuhan. Engkau Allah. Haleluya. Yes. Haleluya. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Di dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami tidak dapat menebak setiap rencana Tuhan bagi kami. Ada hal-hal Tuhan
di luar batas kemampuan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap Engkau kerjakan bagi kami, mendatangkan sukacita dan kebaikan bagi kami. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Sekalipun di depan kami Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan Engkau bersama dengan kami. Di dalam setiap langkah kaki kami Tuhan, Engkau Allah Immanuel bagi kami. Engkau berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami terus ada dalam kebenaran-Mu. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kami ingin menyerah. Tetapi kami bersyukur karena kasih karunia-Mu Bapa. Terus mempertahankan kehidupan kami. Kalau kami boleh berada lagi Tuhan di penghujung tahun ini, Tuhan, kami hanya dapat berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan kasih-Mu. Terlalu besar dan mulia, bahkan otak kami yang kecil ini tidak akan mampu memahami kasih Allah bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang Kau taruh dalam kehidupan kami Bapa, itu yang akan terus mengajarkan kami. Bukakan setiap wahyuan-Mu Tuhan, singkapkan setiap rahasia-Mu, sehingga kami dapat memahami kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kami menjalani hidup ini bukan dengan semau kami Bapa, tetapi kami terus belajar dan berusaha Tuhan untuk terus hidup dalam perkenanan Allah. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Firman-Mu yang dahsyat malam hari ini boleh mengubahkan setiap paradigma kami tentang kasih Allah. Boleh membuat kami Tuhan untuk mengerti dan menerima kasih Allah. Untuk dapat memahami arti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak tantangan yang selalu kami alami Tuhan sebagai umat-umat ketebusan-Mu. Tetapi kami bersyukur kami tidak akan menyerah dengan keadaan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Kami bersyukur Tuhan dalam setiap keberadaan kami. Engkau terus hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah berhenti berkata-kata Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa. Terus pakai hamba-Mu dengan dahsyat dan luar biasa. Biarlah hamba-Mu terus menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Sehingga tongkat perkenanan Allah terus ada dalam kehidupannya. Bersama dengan Ibu Gembala di tempat ini Bapa, terus Tuhan di dalam pelayanan, di dalam penggembalaan Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang akan dibawa datang ke hadapan hadirat-Mu. Mempersembahkannya Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah melawat dan memberkati kami Tuhan. Sekarang kami akan lanjut dalam ibadah kami. Kami akan memberikan korban persembahan kami. Tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tapi kerinduan kami mau memberikan untuk Yesus Tuhan kami. Apa yang sudah Engkau berikan, berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam tangan kami masing-masing. Kami rindu memberikannya untuk pelayanan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap uluran tangan kami. Sehingga tidak akan pernah menjadi kekurangan dalam kehidupan kami. Tetapi menjadi Tuhan arus untuk berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami. Berkat keselamatan, kekuatan, kesehatan. Berkat Allah mengalir atas kehidupan kami.
Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami akan lanjut dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kepada pelayan kolekte. Kami persilahkan. Kesukaan dari Tuhan itu kuat. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan dari Tuhan itu kuatku. Kesukaan Tuhan kuatku. Kesukaanku hanya Yesus saja. Kesukaanku yang menolong jiwaku. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh korban persembahan kita malam hari ini. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kesukaan kita semuanya. Haleluya.
Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Harmon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Rabu pukul 6 sore, kebaktian kaum bapak dan ibu di gereja. Hari Jumat pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul setengah 7 malam, pujian dan penyembahan. Dan pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu, pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Ibu Suri Tombi. Musik Else, Bapak Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers Ibu Yohana Medi, Ibu Erni Mosialu, dan Ibu Magdalena Herman. Rebana, Tere, Amora, Villa, dan Jesslyn. Kolektan Bapak Hans Muntuan dan Ibu Vera Sihombing. Aser Bapak Ibu Diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Otniel Ambah. Musik Ilse, Kenzo, Tria, dan William. Singers hamba Tuhan Geral, Bapak Yonas, dan Bapak Musa Sabtu. Rebana, Tere, Amora, dan Villa. Kolektan Bapak Aris Redi dan Ibu Gloria Kailem. Aser Bapak Ibu Diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, saya minta waktunya sejenak. Pengumuman tambahan bagi kita jemaat Tuhan. Besok hari Senin ada undangan Natal dari GPDI Yesua Hamasia Kamansi Sondoang. Jadi undangan Natal dari jemaat GPDI Yesua Hamasia Kamansi Sondoang dimulai jam 18.30 atau setengah 7 malam. Hari Selasa kembali kita ada undangan Natal. Kali ini Natalnya adalah Natal Pelwap Wanita. Natal Pelwap wilayah Mamuju yang akan diadakan di GPDI Alfa Omega Kaluku jam 18.30 atau setengah 7 malam. Hari Selasa Natal Pelwap wilayah Mamuju di GPDI Alfa Omega Kaluku jam setengah 7 malam. Kemudian Rabu kembali undangan Natal di GPDI Jemaat Bethesda Belang-Belang jam 18.30. Hari Rabu kembali kita ada undangan Natal di GPDI Jemaat Bethesda Belang-Belang jam 18.30 atau setengah 7 malam. Kamis kembali ada Natal wilayah Mamuju. Mari jemaat Tuhan kita hadiri Natal wilayah Mamuju di GPDI Sola Gracia Tarailu. Jadi Tarailu ya. Jam 7 malam ibadahnya.
Jadi bagi Bapak Ibu yang belum lihat di mana gerejanya di Tarailu, memang kalau kita dari Tarailu tidak ada kelihatan bangunan gereja ya. Memang gerejanya masih dalam bentuk ruko. Jadi boleh datang ke pastori, kita berangkat sama-sama. Ibadah Natal hari Kamis, Natal wilayah Mamuju di GPDI Sola Gracia Tarailu, mulai ibadah jam 7 malam. Kemudian hari Jumat kembali undangan Natal di GPDI Persaudaraan Mamuju oleh Bapak Pendeta Eber Situena, dimulai jam setengah 7 malam di Hotel Yaki. Oh ya, di Korem ya. Jadi sekali lagi hari Jumat Natal di GPDI Jemaat Persaudaraan Mamuju diadakan di Korem jam setengah 7 malam. Kemudian hari Sabtu bagi kita jemaat Tuhan khusus Bapak Ibu, kita akan mengadakan latihan buat persembahan pujian kita dalam Natal jemaat nanti di tempat ini jam 6 sore. Sekali lagi hari Sabtu kita jemaat Tuhan khusus Bapak Ibu, kita akan mengadakan latihan di tempat ini jam 6 sore. Puji Tuhan, kami serahkan kepada panitia Natal. Iya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengambil waktu kita sejenak sedikit saja. Kami dari Panitia Natal kembali ingin menyampaikan bahwa kalau tidak ada halangan, jika Tuhan berkenan, Natal bersama kita jemaat di tempat ini, GPDI Bukit Hermon Mamuju, akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2025. Tanggal 12 Desember bersama-sama kita di tempat ini jam setengah 7 malam. Kita bersama-sama merayakan Natal di tempat ini. Dan kami dari Panitia Natal juga kembali menyampaikan dan mengingatkan bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan yang masih berkerinduan untuk memberikan atau memasukkan janji imannya, disilahkan untuk mengambil bagian dalam pelayanan bersama kita di tempat ini. Mungkin ada yang belum memasukkan janji iman atau ada yang belum selesai dalam memasukkan janji iman. Disilahkan, kami terbuka. Dan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, simpatisan, siapa saja yang Tuhan gerakkan untuk sama-sama kita memberikan pelayanan kita untuk Natal, kami dari panitia membuka kesempatan untuk kita sama-sama berpartisipasi dalam pelayanan untuk sama-sama mensukseskan perayaan Natal kita pada tanggal 12 nanti. Ya, mungkin itu saja. Dan bagi Bapak Ibu juga yang sudah mengambil atau membeli basar dari kami ucapkan terima kasih. Dan kalau mungkin masih ada sangkutan, silahkan berkomunikasi dengan seksi dana Ibu Yohana. Ya, mungkin itu saja penyampaian dari kami Panitia Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, itulah pengumuman malam hari ini. Jadi kegiatan kita mulai dari besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita acara Natal ke arah ya utara. Ya, berturut-turut dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Tanggal 5 ada dalam kota. Puji nama Tuhan. Saya mewakili Ibu Gembala, Bapak Wakil Gembala mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita sekalian malam hari ini. Kita boleh bersukacita, kita boleh menikmati firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang hadir malam hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti Ibu Gembala akan bawakan doa penutup malam hari ini.
Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami percaya yang sakit telah disembuhkan, Amin. yang lemah dikuatkan, yang bimbang memperoleh ketetapan dan keteguhan dalam iman kepadamu, sehingga mempunyai keyakinan yang kokoh akan Engkau di dalam Yesus Kristus, bahwa hanya Yesus juru selamat satu-satunya. Malam ini Bapa, kami mengucap syukur bersama-sama dengan keluarga Gusti Sarayang, di mana Tuhan sudah menolong ibu kekasih dapat melahirkan, kendati pun melalui sesar, tapi itu semua adalah karena pertolongan Tuhan. Amin. Kuatkan kiranya ibu bahkan bayi yang ada, sehat-sehatkan, sehingga dengan kekuatan yang diperoleh tetap untuk memuliakan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Malam hari ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tilik keadaan bangsa kami, musibah-musibah yang terjadi. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat dan akal budi, sehingga bagi pemerintah kami hingga dapat menanggulangi akan setiap masalah bahkan musibah yang terjadi. Mereka yang tertimpa dengan tanah longsor bahkan banjir, Tuhan kiranya menghiburkan mereka, kuatkan mereka, biar mereka menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang terjadi atas hidup ini tanpa seizin Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami manusia. Terpujilah namamu Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kegiatan di sepanjang minggu yang kami akan jalani. Tuhan kiranya akan mendahului dan campur tangan ibadah-ibadah Natal yang akan kami jalani. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Jadilah semua untuk hormat bagi nama Tuhan. Khususnya ibadah Natal kami di tempat ini, Tuhan memberkati. Panitia pelaksana dan seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kami, kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami dapat mengulurkan tangan kami berkorban, Tuhan juga yang akan tilik setiap korban umat-Mu. Lipat gandakan apa yang tinggal pada mereka, jika tidak akan mengalami kekurangan. Tetapi di dalam memberi ada sukacita, karena yang memberi akan menerima. Terpujilah namamu Bapa. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, dan sempurnakan apa yang kami lakukan. Hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan malam ini, kami percaya telah diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Bentar kami berpisah, menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Bahkan di sepanjang malam ini, Tuhan menjadi penunggu Israel yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggu kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.